Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau fokus ke sesuatu yang seringnya sih nggak kelihatan langsung ya, tapi ternyata ngaruh banget ke keputusan beli kita. Tampilan visual sama pengalaman pengguna atau UX itu. Kita bakal bedah bab 12 dari materi Anda, buku Buyer Triggers. Pernah nggak sih Anda kepikiran pas buka website atau aplikasi gitu? Rasanya udah bisa nilai aja gitu, padahal belum baca apa-apa. Nah, materi ini bilang gila sih, kesan pertama itu cuma butuh 0,05 detik. Kedip mata aja kalah cepet ya kan? Dan anehnya penilaian kilat ini kebanyakan dasarnya dari desain visualnya. Jadi ya, misi kita kali ini mau bongkar nih, gimana elemen-elemen desain kayak tata letak, warna, jenis huruf, terus juga gampang atau enggaknya dipakai, UX-nya lah. Itu tuh rasa keseluruhan pas kita interaksi sama web atau aplikasi, gimana semua itu diam-diam ngebentuk persepsi kita, bangun atau malah ngerusak kepercayaan, dan ujung-ujungnya ya bikin Anda atau pelanggan Anda mutusin lanjut atau ya udah tinggalin aja. Yuk kita gali bareng, kita mulai dari angka 0,05 detik tadi deh. Wah ini bener-bener bikin mikir ulang soal jangan nilai buku dari sampulnya ya. Paling nggak di dunia digital marketing ini, kayak udah refleks aja gitu, desain jelek dikit, penawaran sebagus apapun bisa langsung nggak menarik. Kenapa sih bisa secepat dan sefundamental itu penilaian visual ini? Nah, ini nyambung banget sama konsep yang di materi Anda disebut kepercayaan visual atau visual trust. Gini loh, otak kita ini kan biar efisien kerjanya suka ambil jalan pintas. Jadi secara nggak sadar nih, kita tuh sering nyamain bagus nggaknya desain sama bagus nggaknya produk atau layanan itu sendiri. Termasuk juga seberapa bisa dipercaya si penjualnya. Jadi kalau desainnya kelihatan profesional, bersih, modern, rapi, gampang dipakai, itu kayak ngirim sinyal gitu ke alam bawah sadar kita, ini serius nih, bisa dipercaya, barangnya bagus nih. Tapi sebaliknya, kalau kita masuk ke halaman yang, aduh, tampilannya jadul banget atau berantakan, penuh tulisan nggak ada jeda, atau pas dibuka di HP malah hancur tampilannya, nah itu otak langsung, ragu nih, langsung mikir, lah luarnya aja begini, gimana dalamnya? Ntar layanannya gimana? Kepercayaan bisa hilang gitu aja, sebelum kita paham dia nawarin apa. Wah bener juga. Jadi kayak jabatan tangan pertama tapi versi online ya. Sekali kesan awalnya jelek, udah deh susah mau lanjut. Ini jadi mikir, elemen spesifik apa aja sih di desain itu yang paling nendang buat bangun atau malah ngerusak kepercayaan visual secepat kilat ini? Di sumber Anda dibahas detail ya? Iya, dibahas lumayan rinci. Materi itu nyebutin beberapa kunci nih yang biasanya ampuh bangun kepercayaan visual. Pertama, tata letak yang bersih. Terus pinter manfaatin white space atau ruang kosong. Ruang kosong ini bukan berarti sia-sia loh, tapi justru bikin kontennya lebih enak dibaca, kelihatan lebih lega, lebih premium. Oh, jadi white space itu penting ya? Bukan cuma biar nggak penuh. Betul. Terus kedua, hierarki visualnya jelas. Jadi pengguna tuh langsung ngah gitu. Mana judul, mana subjudul, mana teks biasa, mana tombol yang penting tanpa harus pikir keras. Itu nunjukin kalau desainnya tuh terkontrol dan jelas. Ketiga, yaitu tadi, branding yang konsisten. Warna, logo, font, gaya visualnya sama terus di mana-mana. Itu bikin kelihatan profesional dan stabil. Keempat, kualitas gambarnya. Foto, ikon, video, itu harus bagus, nggak pecah atau buram. Kelihatan kan perhatiannya sama detail? Dan kelima, ini penting banget zaman sekarang. Pengalaman di HP harus mulus, mobile responsiveness itu. Kalau website dibuka di HP tampilannya berantakan atau susah dipakai, wah itu udah pasti ditinggalin. Nah, yang sering rusak kepercayaan tuh biasanya ya tata letak yang sumpek, font susah dibaca, kekecilan, aneh, kontrasnya jelek, navigasinya bikin bingung, muter-muter nggak jelas, loadingnya lama, sama yaitu desain yang kesannya udah ketinggalan zaman banget. Kayak yang dibilang sumber Anda, orang tuh sering tanpa sadar nyamain kualitas desain sama kualitas penawarannya. Iya sih, kalau diperhatiin, merek-merek gede itu konsisten banget ya visualnya. Di aplikasi, website, sampai iklannya, gayanya sama terus. Ternyata emang buat bangun kepercayaan ya, bukan cuma biar keren aja. Ngomongin elemen spesifik, gimana soal warna? Saya sering denger tuh biru buat bank,
Katanya biar percaya. Itu beneran ada psikologi warnanya gitu di konteks buyer triggers ini? Oh iya, benar banget. Sumber Anda juga nekenin itu. Warna itu salah satu cara komunikasi nonverbal yang paling cepat dan kuat. Dia langsung nyentuh emosi kita, kadang sebelum logika kita jalan. Nah, di materi itu disebutin beberapa asosiasi umum yang sering dipakai nih. Biru, ya kayak Anda bilang, itu kuat banget asosiasinya sama kepercayaan, keamanan, profesionalisme. Makanya banyak dipakai di bank, teknologi, kesehatan. Kalau merah, nah ini beda lagi. Biasanya buat bangkitin energi, semangat, atau sesuatu yang mendesak urgent. Makanya efektif banget buat narik perhatian ke tombol penting. Kayak tombol call to action itu loh. Tombol kayak beli sekarang, atau daftar gratis, atau buat nandain diskon. Gitu. Terus hijau seringnya dihubungin sama alam, pertumbuhan, kesehatan, atau duit juga bisa. Jadi cocok buat industri wellness, lingkungan, atau keuangan yang fokusnya ke pertumbuhan. Kuning itu bisa nunjukin optimisme, ceria, tapi pakainya mesti hati-hati. Soalnya kalau kebanyakan bisa bikin mata capek atau terlalu ngejreng. Hitam. Nah ini seringnya buat kesan mewah, canggih, kuat, eksklusif. Makanya merek premium banyak pakai hitam. Tapi ya kuncinya itu bukan asal pilih warna favorit. Kata materi Anda, yang penting pilih warna yang emang secara strategis dukung emosi dan kesan yang pengen kita bangun di audiens kita, yang nyambung sama pesan mereknya. Oh ya, kontras juga penting banget, biar tombol CTA tadi benar-benar kelihatan nonjol. Wah, dalam juga ya makna warna ini. Bisa ngomong banyak tanpa kata. Selain warna, ada lagi nih yang kadang dianggap sepele tapi ternyata penting. Jenis huruf alias tipografi. Saya pribadi nih sering banget ninggalin artikel kalau fontnya aneh atau kekecilan. Bikin mata cepet lelah aja bacanya. Seberapa gede sih peran tipografi ini menurut sumber Anda? Gede banget perannya, sering diremehin padahal. Tipografi itu bisa dibilang kayak nada suaranya tulisan kita. Dia secara halus ngasih tahu moodnya gimana, kepribadian mereknya kayak apa, bahkan formal atau santainya tulisan itu sebelum kita benar-benar baca artinya. Coba bayangin aja, font yang bersih, lurus-lurus kayak Arial gitu, sans serif namanya, kan kesannya modern, efisien. Beda sama font yang ada kakinya, kayak Times New Roman, serif. Itu kesannya lebih tradisional, formal. Atau font yang meliuk-liuk kayak tulisan tangan, bisa elegan, tapi kalau kebanyakan ya susah dibaca. Materi Anda ngasih tips praktis yang bagus sih. Mendingan pakai maksimal 2 jenis font aja per desain. Satu buat judul, yang lebih tegas berkarakter tapi tetap gampang dibaca sekilas. Satu lagi buat isi teksnya, body text. Nah, font buat isi teks ini yang penting banget, enak dibaca, readability, dan gampang di-scan, scannability. Harus bersih, ukurannya pas, spasinya juga enak, nggak terlalu rapet. Jangan pakai kebanyakan jenis font, nanti malah pusing liatnya, kelihatan amatir. Dan bener banget yang Anda alamin tadi, itu ditekankan banget. Kalau teksnya susah dibaca, mau karena ukurannya, kontrasnya jelek, atau spasinya nggak enak, ya orang nggak bakal mau repot-repot baca. Pasti ditinggalin. Ada kalimat bagus di sumber Anda. Hormati mata pembaca Anda. Itu dasar banget dari UX yang baik. Nggak ngehormatin mata pembaca, ya sama aja nggak ngehormatin waktu mereka. Hormati mata pembaca Anda. Suka banget saya sama kalimat itu. Kena banget. Oke, jadi udah warna, tipografi, terus gimana nyusunnya di halaman? Tata letak atau layout ini. Gimana sih desain yang bagus tuh bisa nuntun mata kita ke info yang paling penting? Ada pola umumnya gitu nggak? Cara mata kita baca halaman web? Ada polanya. Dan desainer yang pinter pasti manfaatin ini. Riset eye tracking yang disebut di materi Anda nunjukin kalau kita yang bacanya dari kiri ke kanan ya, mata kita tuh cenderung pindai halaman web atau visual digital itu ngikutin pola tertentu. Yang paling umum tuh ada 2, pola F sama pola Z. Pola F itu maksudnya mata kita cenderung gerak lurus di bagian paling atas, baca judul atau navigasi, terus turun dikit, gerak lurus lagi tapi lebih pendek, mungkin baca subjudul, terus turun lagi secara vertikal di sisi kiri, nge-scan awal kalimat atau poin-poin. Kalau pola Z lebih simpel. Mata nyebrang di atas, terus gerak diagonal ke pojok kiri bawah, terus nyebrang lagi di bagian bawah. Ngerti pola ini tuh penting banget buat desainer. Artinya bagian-bagian paling pentingnya ditaruhnya di zona panas jalur pindai tadi. Contohnya logo sama judul utama paling bagus di kiri atas, penawaran penting, gambar utama atau poin-poin keuntungan biasanya di atas atau tengah. Nah, tombol CTA itu seringnya paling efektif ditaruh di akhir jalur pindai alami mata. Misalnya di tengah bawah atau kanan bawah. Nah, hierarki visual itu alat utamanya buat ngontrol aliran mata ini. Ukuran, tebal tipisnya huruf, bold, warna, spasi,
Itu semua dipakai buat ngasih bobot visual. Judul yang gede dan nyolok pasti dilihat duluan. Terus subjudul, terus blok teks, baru deh CTA yang dibikin nonjol pakai warna kontras misalnya. Jadi, bener kata materi Anda, desain itu bukan cuma nata biar bagus, tapi secara aktif bikin jalur buat mata pengguna, biar ngikutin ke arah tujuan yang kita mau. Bikin jalur buat mata pengguna. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang soal desain ya. Bukan cuma hiasan, tapi strategi komunikasi. Ini kayaknya nyambung banget sama konsep lain di materi Anda, desain emosional. Maksudnya apa sih itu? Dan gimana hubungannya sama psikologi jualan secara umum? Desain emosional itu intinya lebih dari sekedar fungsi sama tampilan bagus. Tapi gimana kita secara sengaja pakai elemen visual buat nimbulin perasaan tertentu di audiens. Perasaan yang sejalan sama janji atau perubahan yang ditawarin produk kita. Pertanyaan kuncinya jadi, pengennya audiens merasa apa sih pas lihat desain ini? Pengen mereka merasa pede, semangat, tenang, atau mungkin merasa perlu cepat-cepat ambil tindakan? Nah, kalau udah tahu emosi yang mau dituju, baru deh elemen desainnya dipilih. Warna, gaya foto, jenis huruf, tata letak, biar semuanya bareng-bareng bisa ngebangkitin dan guatin emosi itu. Contoh di sumber Anda tuh jelas banget. Web buat jual paket retret meditasi, ya cocoknya pakai warna alam yang lembut, gambar pemandangan tenang, font halus, layout lapang, biar rasanya damai. Beda lagi kalau halaman jualan buat program pelatihan bisnis gitu ya. Mungkin lebih pas pakai warna cerah yang kontras, font tebel, gambar orang sukses yang energik, layout dinamis, biar nimbulin rasa semangat, ambisi, atau malah urgensi. Nah, disinilah nyambungnya ke jualan. Kayak yang dibahas di bagian lain buku itu kan, keputusan beli, bahkan yang kelihatannya rasional banget kayak di B2B, itu sering banget dipengaruhi emosi. Logika mungkin dipakai buat alasan pembenaran setelahnya, tapi seringkali emosi yang dorong awalnya. Jadi kalau desainnya berhasil bikin calon pelanggan merasakan emosi positif yang relevan sama kebutuhan mereka, misalnya jadi lebih pede lihat desain kursus, atau lebih tenang lihat desain aplikasi meditasi, mereka jadi punya ikatan emosional yang lebih kuat sama penawarannya. Ini bikin mereka lebih mungkin buat tahan lama di halaman itu, cari info lebih dalam, dan akhirnya ya ambil tindakan, entah daftar, download, atau beli. Jadi bisa dibilang, desain emosional itu bantu jual perasaan, dan perasaan itu yang seringkali ngedorong transaksi. Menjual perasaan lewat desain. Wah, ini dalam banget sih. Kayaknya nih ngejelasin kenapa ada merek yang rasanya gue banget gitu. Sementara yang lain rasanya dingin atau nggak nyambung aja. Nah sekarang coba kita bawa ke diri Anda sendiri nih para pendengar. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih Anda, sadar atau nggak sadar, ninggalin website atau males pakai produk cuma gara-gara tampilannya kelihatan nggak profesional, bikin bingung, atau ya jelek aja gitu menurut Anda. Padahal mungkin isinya bagus. Saya yakin banyak dari kita pernah ngalamin. Atau gini deh, pas nanti Anda lagi lihat-lihat toko online atau buka aplikasi, coba perhatiin deh, tombol-tombol penting kayak tambah ke keranjang, check out, atau daftar sekarang, itu hampir selalu dibikin nonjol banget kan? Seringnya pakai warna yang paling beda sendiri di halaman itu, atau ukurannya agak lebih gede, terus posisinya gampang dijangkau mata atau jari. Itu bukan kebetulan loh, bukan asal pilih biar bagus aja. Itu tuh penerapan yang disengaja banget dari prinsip psikologi warna, hierarki visual, sama pemahaman soal pola pindai mata yang tadi kita bahas. Tujuannya ya jelas, biar perhatian Anda kegiring ke situ dan secara halus ngedorong Anda buat ngelakuin tindakan yang paling diinginkan sama si bisnis. Desainer UX dan visual yang jago tuh ngerti banget cara mainin pemicu-micu ini. Oke, jadi kesimpulan dari obrolan kita soal bab 12 buyer triggers ini kayaknya cukup jelas ya. Desain visual sama pengalaman pengguna atau UX itu jauh lebih penting dari sekedar pajangan. Keduanya itu pemicu psikologis yang kuat banget dalam proses orang mutusin sesuatu. Mereka bisa ngebentuk kesan pertama dalam sekejap mata. Ingat angka 0,05 detik tadi, bisa bangun atau hancurin kepercayaan secara instan, bisa ngarahin perhatian kita, bisa ngebangkitin macam-macam emosi, dan akhirnya yang ngaruh banget ke keputusan orang buat lanjut atau pergi. Tepat sekali. Bisa dibilang desain visual dan UX itu kayak salesman diam Anda. Dia kerja terus-terusan, 24/7, tanpa henti. Gimana tampilan dan rasa website, aplikasi, atau bahkan kemasan produk Anda pas dipakai, itu udah ngomong banyak ke audiens Anda, jauh sebelum mereka baca deskripsi detailnya.
Nah, dengan ngerti pemicu-pemicu visual dan UX yang kita bahas ini, Anda jadi punya kekuatan buat secara sadar dan tentunya etis ya, ngerancang pengalaman yang nggak cuma enak dilihat, tapi juga ngebangun kepercayaan, nimbulin minat yang beneran, dan ngedorong orang buat bertindak. Bukan karena dipaksa, tapi karena pengalamannya emang terasa bener, gampang, profesional, dan ngeyakinin buat si pengguna. Ingat, kualitas desain itu sering dianggap cerminan langsung dari kualitas produk atau layanannya loh. Nah, sebagai penutup nih, kami mau kasih satu hal buat Anda renungkan. Nanti kalau Anda lagi buka website baru, nyobain aplikasi, atau bahkan cuma lihat kemasan produk di toko, coba deh jadi sedikit lebih sadar sama respons Anda sendiri. Coba tanya ke diri sendiri, perasaan apa ya yang muncul pas lihat desain ini? Bagian mana yang pertama kali narik perhatian saya? Apa nih yang bikin saya merasa nyaman dan percaya, atau malah sebaliknya, jadi ragu dan pengen cepat-cepat pindah? Dengan ngembangin kesadaran soal reaksi emosional dan kognitif Anda sendiri terhadap pemicu visual dan UX di sekitar kita, itu jadi langkah awal yang bagus banget buat ngerti gimana kira-kira audiens atau pelanggan Anda bakal bereaksi sama desain yang Anda buat atau gunakan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang pemicu visual dan pengalaman pengguna. Semoga ada manfaatnya ya, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.